Oleh karena itu saya menggunakan ketentuan bahwa legal in concreto ada putusan hakim. KUHAP dan sebagainya itu legal in abstracto, masih abstrak. Tapi putusan ini yang konkret. Jadi artinya Dr. Tifa menang secara mutlak secara proseduran. Prof. Gayus, saya cukup tercengang tadi apa yang disampaikan oleh Bung Ferdinand. Jadi ini hipotesis ya, boleh dong. Bung Ferdinand mengatakan bahwa dakwaan terhadap Dr. Tifa, karena Mas Roy belum masuk ya, itu sengaja dibuat kabur. Seceroboh itukah jaksa itu kan? Supaya satu putusan selah kemarin sudah terbukti bahwa dimenangkan oleh Dr. Tifa. Saya boleh katakan itu bahasa awamnya. Nanti kemudian dakwaan diserahkan lagi dan sidang perdana nanti tanggal 6 Agustus dengan dakwaan yang baru yang mungkin tidak akan jauh berbeda dengan dakwaan sebelumnya. Sidang akan terus berjalan, tidak ada putusan selah. Tapi di ujungnya akan membebaskan Dr. Tifa dan nanti juga mungkin Mas Roy. Lalu kemudian ijazah tidak akan pernah terbukti di sidang pengadilan. Benarkah itu yang akan kita hadapi nanti ke depan? Saya akan mencoba mengimbangi pemikiran Pak Hudahayan ya. Yang pertama, menyikapi putusan eksepsi Dr. Tifa, saya harus mengatakan bahwa putusan hakim ketika itu adalah mengembalikan kepada jaksa yang pertama atas dakwaan itu. Karena ya ada pertentangan dasar yang dipakai. KUHAP yang baru dan yang lama diantaranya itu. Kemudian dengan dihentikannya perkara ini tidak masuk ke keberlanjutan proses pembuktian saksi dan sebagainya, ini dapat dikatakan Dr. Tifa sudah menang. Sudah menang? Sudah menang. Kenapa? Secara prosedural. Ya, jadi dengan kata lain, karena kemenangan ini sudah dicapai oleh Dr. Tifa, maka Dr. Tifa tidak punya kedudukan lagi sebagai terdakwa. Statusnya sekarang bukan terdakwa, bukan tersangka. Lagi, ya. Dalam perkara ini yang sudah di-stop. Batal demi hukum. Bisa dikatakan batal demi hukum. Karena ini kembali kepada JPU dan tidak memerintahkan atau meminta agar diperbaiki. Tidak ada permintaan dari hakim, tidak ada perbaikan. Oleh karena itu saya menggunakan ketentuan bahwa legal in concreto ada putusan hakim. KUHAP dan sebagainya itu legal in abstracto, masih abstrak. Tapi putusan ini yang konkret. Jadi artinya Dr. Tifa menang secara mutlak secara proseduran. Dan statusnya sekarang tidak ada tersangka, tidak ada terdakwa, sama seperti kita semua yang ada di sini. Ya, oleh karena itu bagi saya, bagi pikiran saya, kalaupun ada pihak yang ingin mengulangi atau memperbaiki, itu adalah legal in abstracto yang akan diperjuangkan kembali dengan registrasi baru. Itu pikiran saya. Tadi saya menyikapi bagaimana dengan status Pak Jokowi. Sebagai korban kan gitu, selalu disampaikan oleh pengacara. Saya berpendapat memang bukan ini forumnya, berkali-kali saya sampaikan. Perkara pidana tidak ngurusin kepalsuan atau keaslian dokumen. Termasuk pembuktian? Termasuk karena itu kan nggak akan mungkin bisa dilakukan di persidangan? Ini bukan tugas sidang pidana. Nggak, sebenarnya saya mau tanya soal ini. Ketika kemudian nanti pembuktian itu akan dilakukan di persidangan, nanti pasti kan akan berjalan sidangnya. Pasti akan dipanggil Pak. Saya berpendapat pada registrasi dokumen baru. Dokumen akan ditunjukkan nanti. Pada perkara baru. Ini sudah di-close, dikembalikan kepada JPU dengan tanpa perintah untuk diperbaiki dan lainnya. Ada dakwaan lagi, Pak. Prof. Dakwaan lagi yang kemudian dakwaan baru. Betul, 6 Agustus akan disidangkan. Boleh saja, tapi saya tidak bersependapat kalau ini diulang di pengadilan pidana. Perkara pidana tidak mengurusi kepalsuan atau keaslian dokumen. Nggak akan mungkin. Tidak, pada endingnya tidak akan. Berikan kami bayangan kenapa sidang pidana tidak akan mungkin melakukan pembuktian. Secara teoretik, perkara pidana itu hanya mengurusi perbuatan. Kalau perbuatan Pak Jokowi membuat atau menggunakan, ya bisa. Tapi menggunakan yang palsu yang mana? Didahului dulu dengan ada kepalsuan. Sebentar, kalau soal dulu sebenarnya yang sempat rame, kopi Mirna misalnya. Ya. Itu perbuatan, bisa dibuktikan di sidang pidana. Siapa yang berbuat? Itu perkaranya. Siapa yang melakukan perbuatan? Itu bisa. Itu yang bisa. Kalau dalam ijazah ini, berbeda. Apakah ijazah ini asli atau palsu? Tidak akan pernah bisa dibuktikan di sidang pengadilan pidana. Tidak ngurusi itu. Boleh dikatakan di PT UN masih memungkinkan cara mula-mula dari proses dan sebagainya itu ada di PT UN, pengadilan administrasi. Kalau di sana UGM berkeberatan datang, ada sengketa informasi.
KIP akan memproses itu. Dan sudah dilakukan? Iya, dan sudah dilakukan. Pakai itu di PT UN. Jadi kalau UGM tidak mau datang, dia kehilangan haknya untuk hadir dan mempertahankan pendapatnya. Dr. Tifa melakukan penelitian. Apakah boleh? Boleh. Tidak senang-menang apa yang diputus oleh UGM menjadi sah. Secara legitimasi ya. Legitimate. Tetapi ada kekuatan masyarakat yang tidak puas, yang bisa melakukan hal yang sama untuk mencoba meneliti. Prof, berikan kepada kami publik apa yang kira-kira nanti akan tergambar dalam persidangan pidana terkait dengan kasus ini. Mungkin akan ada pembuktian sebagaimana prosedur yang berjalan, tetapi apa bahan yang akan diuji? Tentu ijazah palsu atau asli. Mana yang menentukan itu? Sidang di mana? Pengadilan mana? Pernyataan UGM, kemudian pernyataan itu memang dokumen aslinya. Itu hak dari DPR, dari UGM dengan keabsahan itu. Tetapi itu tidak satu-satunya yang diterima masyarakat. Publik punya hak untuk penelitian dan sebagainya yang mengimbangi. Itu maksudnya. Jadi nggak bisa dilarang, penelitian itu nggak bisa dilarang. Oke, Bung Rifai ada ingin sampaikan soal ini? Tidak bisa pembuktian dilakukan lewat persidangan pidana. Izinkan saya beda pandangan nih, izin Prof ya. Justru begini, ini kan masalah ijazah sudah berkali-kali diajukan ke sidang perdata juga pernah, ke TUN juga pernah, dan rata-rata pengadilan menyatakan tidak berwenang. Ya karena salah satunya adalah justru saya agak terbalik pandangan saya, justru satu-satunya forum pengujian secara material adalah perkara pidana. Di perdata dan TUN itu semua formal. Formal maksudnya begini, kalau bicara ibu punya sengketa tanah dengan ada sertifikat selesai. Tidak mungkin diuji lagi sertifikat itu asli atau palsu. Tapi di sidang pidana dia masuk ke kebenaran material. Jadi boleh aja ada ijazah diuji betul itu ijazah benar nggak, penerbitannya, fisiknya dan segala macam. Dan itu hanya ada di perkara pidana. Karena itu. Jadi nanti saksi ahli-ahli akan dihadirkan. Betul. Karena itu kami melaporkan ke secara pidana adalah tujuannya agar dia masuk betul-betul ke material, semua diuji secara berimbang. Pak Jokowi, UGM silakan mengajukan alat buktinya. Pak Roy dan Bu Tifa silakan mengajukan alat buktinya, saksi-saksinya, suratnya, ahlinya, semua didengar oleh hakim, didengar oleh publik, didengar oleh media. Nanti di situ hakim akan mengambil keputusan tentunya dengan sebuah aturan. Adanya 2 alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim. Dan diputuskanlah apakah ijazah ini asli atau tidak. Kenapa? Karena salah satu persangkaan utamanya adalah delik fitnah. Fitnah itu adalah apa yang dituduhkan oleh terdakwa adalah kebohongan. Yang dituduhkan apa sih? Ijazah palsu. Berarti apa? Dituduh fitnah berarti itu adalah kebohongan. Faktanya apa? Ijazah itu asli. Jadi jaksa di sini sendiri pada saat dia mengkonstruksikan tindak pidana fitnah, dia harus membuktikan bahwa ijazah ini asli. Jadi begini. Saya tolong melanjutkan. Begini, Prof. Izin sedikit lagi untuk itu jaksa nanti akan menghadirkan satu ijazah aslinya akan dihadirkan, hasil lapornya akan dihadirkan. Seluruh saksi-saksi teman kuliah, para dosen UGM, otoritas dekan dan rektorat juga akan didengar keterangannya. Para laboran yang melakukan pengujian lapor akan didengar keterangannya. Teman SMA, teman kuliah, dan seluruh alat bukti yang bisa memperkuat bahwa betul Pak Jokowi menjalani perkuliahan 80 sampai tahun 85 dan memperoleh ijazah, termasuk teman-teman yang di wisuda bersamaan memperoleh ijazah satu wisuda, itu juga semua akan didengar. Dan ini sebagai pintu untuk membuktikan kebenaran dakwaan fitnah. Belum masuk ke yang saya bisa kurang itu. Saya nambahkan. Silahkan, Prof. Yang disebut material dan formil itu perbuatan yang real, yang nyata, bukan benda yang bernama dokumen. Dokumen di UGM itu legalitas. UGM mempunyai legalitas menyatakan. Tapi publik punya hak legitimasi namanya. Tapi kan di sidang itu, Prof, nanti kan ada ahli laboratorium dan semuanya. Nanti kemudian juga ahli yang dihadirkan oleh pihak Pak Jokowi, lalu kemudian yang menunjukkan bahwa ini tulisannya, fontnya, tintanya, kertasnya, dan seterusnya. Itu kan terjadi pembuktian di sana. Itu bukan pembuktian pidana, Pak. Bukan pembuktian pidana. Itu perbuatan. Perbuatan itu adalah perilaku. Tetapi kalau kita bicara asli apa tidak asli, itu di PT UN dimulai dari awal itu. Tidak akan mungkin bisa di sini walaupun ada ahli yang didatangkan dan nanti saling kemudian berdebat sehingga pihak hakim punya keyakinan bahwa mana ini ternyata ijazahnya betul asli dan dilakukan fitnah misalnya seperti itu, atau sebaliknya ijazahnya palsu maka Dr. Tifa dan Mas Roy bukan tidak melakukan pidana.
ahli tentang pengetahuan. Tentang pengetahuan saja. Yang menafsirkan asli atau palsu. Itu hanya pemikiran. Dan tidak terbentuk keyakinan di Dan hakim hukum bahwa ini pidana- asli atau palsu, dan siapa yang hukum- melakukan fitnah atau siapa yang tidak melakukan fitnah. Hukum pidana tidak pernah mengukur pemikiran. Perbuatan. Pemikiran nggak masuk hukum pidana. Itu pemikiran. Itu satu akal atau kehendak. Tetapi kalau pidana itu yang real terjadi utuh. Dokumen tidak pernah bisa diputuskan di pidana. Oke, kebetulan ada